Kita patut bersyukur bahwa akhirnya Israel rela melakukan gencatan senjata. Perjanjian damai berhasil dilakukan antara Israel dan Palestina dimediasi oleh Mesir. Hal ini tentu saja menjadi sebuah kabar baik yang membuat umat Islam di Palestina dan di seluruh dunia ikut berbahagia. Namun saya pribadi merasakan bahwa sebenarnya ada hal yang sepertinya perlu diselesaikan di dalam tubuh rakyat Palestina sendiri, yaitu kesatuan langkah dan kesatuan gerakan politik dan militer yang sepertinya memang belum semuanya terpusat dalam satu komando. Tentu saja membicarakan ini cukup kompleks karena kita tahu sendiri bahwa pejuang Hamas itu bukanlah militer resmi pemerintah Palestina, tapi justru mereka yang berjuang secara nyata mempertahankan kedaulatan rakyat Palestina. Hal ini mungkin urusan dalam negeri Palestina, namun saya pribadi sebagai orang luar sebenarnya tidak tahu pasti kondisi yang mereka hadapi sehingga ketidakseragaman tersebut bisa terjadi. Dan tentu saja kita berharap Palestina dapat membangun angkatan perangnya sendiri sehingga siapapun tidak bisa mengganggu kedaulatan Palestina sebagai sebuah negara. Sekali lagi, ini memang masalah yang sepertinya sangat kompleks. Masalah politik yang kompleks di lokasi yang kompleks berhadapan dengan jaringan Zionis internasional yang juga kompleks. Tapi kalau Allah berkehendak untuk menolong dan memenangkan suatu kaum, kemenangan pasti akan datang. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Surat Ali Imran ayat 160. Kali ini saya ingin membahas salah satu masalah kompleks yang saya sebut di atas, yaitu gerakan Zionis. Kata Zion sendiri merupakan nama sebuah benteng di Yerusalem. Kata ini juga berarti titik tertinggi. Sedangkan bagi masyarakat Rastafarians di Jamaika, Zion berarti utopia atau masyarakat khayalan. Sedangkan Zionisme adalah sebuah gerakan untuk mewujudkan tanah yang dijanjikan bagi orang-orang Yahudi. Tanah yang dijanjikan ini disebutkan dalam Bible, dan jika kita buka Al-Quran, kita juga akan menemukan bahwa tanah suci yang dijanjikan ini juga disebutkan di surat Al-Maidah ayat 21, yang disebut sebagai Al-Ardul Muqaddasah allati kataballahu lakum, tanah suci yang ditetapkan oleh Allah untuk kalian Bani Israel. Tanah ini hendak dimasuki oleh Nabi Musa dan kaumnya setelah mereka keluar meninggalkan Mesir. Sedangkan dalam Bible, tanah yang dijanjikan ini disebutkan dalam Genesis 15:15-21. Dalam ayat-ayat tersebut disebutkan bahwa Tuhan menjanjikan kepada keturunan Ibrahim tanah yang ada di bagian ujung timur dari Laut Tengah, sebuah lokasi yang kadang disebut Kanaan. Dengan dasar ayat-ayat Bible tersebut, orang-orang Yahudi sedunia yang sebelumnya tidak memiliki negara yang menaungi mereka secara politik, akhirnya berinisiatif untuk membuat gerakan Zionisme, sebuah gerakan yang mengusahakan untuk mendirikan negara Yahudi. Karena memang sejak runtuhnya kerajaan Yahudi, mereka tidak memiliki negara sendiri dan hanya menjadi minoritas di berbagai negara. Gerakan ini akhirnya berhasil melaksanakan sebuah kongres untuk pertama kalinya pada 29-31 Agustus 1869 di Basel, Swiss. Kongres ini dihadiri oleh 208 delegasi dan 26 koresponden pers. Kongres ini dipimpin oleh Theodor Herzl, pendiri gerakan Zionisme modern. Kongres ini berhasil melakukan beberapa pencapaian. Mereka pertama membuat pernyataan bahwa mereka akan mengusahakan untuk membuat rumah untuk orang-orang Yahudi di Palestina dengan jalan yang dianggap aman oleh hukum publik. Yang kedua, kongres ini mereka juga menjadikan Hatikvah sebagai lagu kebangsaan mereka. Lagu ini selanjutnya menjadi lagu nasional Israel. Yang ketiga, membuat organisasi Zionis internasional dengan cabang di berbagai negara sebagai suatu organisasi resmi berdasarkan hukum yang ada di setiap negara. Yang keempat, menguatkan rasa persatuan dan kesadaran berbangsa bagi bangsa Yahudi. Yang kelima, ditunjuknya Herzl sebagai presiden organisasi Zionis internasional. Yang menarik, Herzl menulis dalam diarinya pada 3 September 1897 kata-kata berikut. I sum up to the Basel Congress in a word which I shall guard against pronouncing publicly, it would be this. At Basel I founded the Jewish state. If I said this out loud today, I would be greeted by universal laughter. In 5 years perhaps, and certainly in 50 years, everyone will perceive it. Theodor Herzl. Jika aku ingin meringkas Kongres Basel dalam satu kata, dan aku akan menjaga diriku dari mengucapkannya secara publik, maka akan berbunyi seperti ini. Di Basel, aku mendirikan negara Yahudi.
Jika aku mengatakannya keras-keras sekarang, aku akan dianggap bercanda oleh orang-orang. Dalam 5 tahun mungkin, dan tentu dalam 50 tahun, semua orang akan menerimanya. Theodor Herzl, 1897. Mungkin kali ini cukup sekian dulu ya teman-teman. Insya Allah kita lanjutkan lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, like dan tuliskan komentar Anda biar saya semangat bikin video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.